A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari ini selepas kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh di rumah Allah yang penuh berkah ini, masih di bulan Dzulhijjah yang juga penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah perhitungkan kehadiran kita di sini sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah dipublikasikan ya, kalau saya biasanya ngebahas isu-isu yang kontemporer, ya, isu-isu yang barangkali terlewatkan kalau kita nggak melihat apa yang terjadi di media sosial. Ya. Ini isu-isu yang barangkali nggak dekat dengan kita, tapi bagaimanapun dekat dengan anak-anak kita, ya, dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Oleh karena itu kita harus perhatikan juga. Kemarin kita baru melewati momen Idul Adha. Ya, Idul Adha ini seluruh dunia tahu ya, umat Islam tuh memperingati apa di Idul Adha ini. Idul Adha ini kita memperingati atau bukan memperingati ya, semangatnya adalah mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita bukan meraya-rayakan, tapi memang kita berbahagia karena mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan ternyata sebelum benar-benar tersembelih, maka Allah ganti dengan hewan kurban. Dan hari ini kita sampai hari ini kita masih mengikuti sunnah beliau. Ya. Sementara saudara-saudara kita yang lain ada yang sedang di tanah suci juga mengikuti ajaran beliau juga, naik haji. Ya, naik haji itu juga, haji ke Baitullah itu juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi sebelum kita bicara soal bagaimana sih apa sih yang dilakukan oleh seperti dipublikasikan ya, bagaimana sih apa sih yang dilakukan oleh kaum feminis ya, belakangan ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Sebelum itu kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dulu sedikit aja ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi yang kalau kita ingat di surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab itu surat yang turun di tengah-tengah perang Ahzab. Ini supaya kita kebayang konteksnya sedikit ya. Perang Ahzab itu adalah perang ketika orang-orang Quraisy itu udah putus asa menghadapi Rasulullah SAW. Ya, jadi orang Arab jahiliyah nggak sama dengan kita cara berpikirnya Pak. Kalau orang Arab jahiliyah itu yang paling utama buat mereka itu adalah asabiyah kabilahnya. Ya, kebanggaan mereka pada kabilahnya sendiri. Ya, kebanggaan fanatismenya. Mereka yakin kabilah mereka itu yang terbaik. Ya. Nah oleh karena itu dari perang Badar, perang Uhud nggak pernah ada yang turun perang kecuali orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena menurut mereka masalah Muhammad ini adalah masalah mereka sendiri. Ya, ini bukan masalah kabilah lain. Gengsi kalau orang Quraisy itu minta tolong sama yang lain. Itu terjadi di perang Badar, perang Uhud. Ya. Nah, tapi ketika tahun ke-6, tahun ke-5 Hijriah, ya, tahun kelima Hijriah ini, orang Quraisy ini udah putus asa. Ya. Nah, ketika mereka lagi putus asa itu tiba-tiba datang rombongan dari orang-orang Yahudi dari Khaybar. Ya, jadi waktu itu di Madinah itu dari usir Bani Nadir, dari usir Bani Qainuqa. Kebanyakan orang Yahudi itu melarikan diri kalau nggak ke Syam, kalau nggak ke Khaybar. Khaybar itu sebelah utara dari Madinah. Ya, itu tempat yang sangat subur, perkebunan kurma yang sangat subur sekali. Itu nama tempatnya namanya Khaybar. Nah, orang Yahudi semua tinggal di situ setelah terusir dari Madinah. Ya. Dari 3 kabilah, yang 2 sudah terusir, tinggal 1 yang masih ada di Madinah, Bani Quraizzah. Ya. Nah, tiba-tiba orang-orang Yahudi dari Khaybar itu datang ke Mekah. Ya, nggak pernahnya orang Yahudi datang ke Mekah.
Ya, jadi walaupun orang Yahudi bilang mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam juga, gitu ya, tapi mereka nggak pernah menziarahi Masjidil Haram. Ya, kalau sekarang ya nggak bisa karena udah jadi tanah haram, gitu ya. Kalau dulu nggak ada yang menghalangi mereka, tapi mereka nggak pernah datang. Ya. Nah, ketika mereka sekalinya datang ke Mekah, ternyata mereka mengajak musyawarah orang-orang Quraisy. Ya, mereka mengajak musyawarah, mereka juga terusir dari Madinah, maka mereka pengen menyerang Madinah bersama-sama. Ya, jadi ada dua kekuatan waktu itu, orang Quraisy sama orang Yahudi dari Khaybar. Lalu dapat temannya lagi, temannya siapa? Temannya adalah kabilah-kabilah di sekitar Madinah, terutama Bani Ghatafan dan Bani Sulaim. Ya, jadi ada tiga kekuatan ya yang ketika itu mengepung Madinah. Nah, Madinah itu, kota Madinah itu sebuah kota yang dikelilingi oleh bukit. Ya, jadi perbukitan bentuknya kayak U begini ya. Nah, tengah-tengahnya itu kota Madinah. Ya. Nah, oleh karena itu untuk mempertahankan diri, bagian utara mereka bikin parit. Nah, itulah cerita perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya. Nah, jadi yang dibikin parit itu nggak seluruh kota, nggak sekeliling kota, tapi hanya bagian utaranya saja. Karena bagian utara itu yang terbuka dengan tidak ada perbukitan. Ya. Nah, bagian utara ditutup dengan dengan parit. Ya. Berkumpullah pasukan yang besar, orang-orang Quraisy dari Mekah, orang Yahudi dari Khaybar, kemudian kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, ya, Bani Ghatafan, Bani Sulaim, ya, dan kabilah-kabilah kecil lainnya. Ya. Jadi ada tiga kekuatan mengepung kota Madinah. Di dalam Madinah juga ada masalah. Kenapa? Di dalam ada orang-orang munafik. Satu orang-orang munafik. Orang munafik ini nggak apa-ngapain, tapi mereka menjatuhkan mental. Orang munafik itu menarik ya kalau kita lihat ciri-cirinya orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya. Ciri-cirinya orang munafik salah satunya adalah selalu negatif. Ya, jadi kalau umat Muslim kena batunya, mereka yang paling pertama bersorak-sorai. Ya, padahal mereka ngaku Muslim juga gitu. Ya, jadi kalau ada Muslim yang ketika melihat umat Muslim kena masalah lalu dia bilang tuh kata gue juga apa. Nah, itulah contoh-contoh kemunafikan. Ya, Muslim itu nggak boleh senang lihat Muslim yang lain menderita. Kalau Anda senang lihat Muslim lain menderita, ada masalah. Ya, ada masalah di hati Anda gitu ya. Itu contoh-contoh, itu ciri-ciri kemunafikan. Orang munafik itu begitu. Ya. Nah, ketika perang Ahzab itu, ketika berkumpul pasukan Ahzab, orang munafik nggak apa-ngapain, tapi mereka ngomong, tuh kan kita dikepung deh. Ya, tuh kan kita cari masalah terus sih. Tuh gue bilang juga HP. Nah, yang ngomong-ngomong kayak begitu tuh, itu ciri-cirinya orang munafik. Ya. Muslim itu nggak, ya kita nih Muslim itu satu badan gitu ya. Jadi kalau kita bikin kesalahan ya kita hadapi bareng-bareng, ya bukannya kita tertawakan saudara kita yang kena masalah gara-gara kesalahan dia sendiri. Memang dia salah tapi nggak kita ketawain, ya kita nggak senang ya, ketika mereka tertimpa masalah. Ya. Nah, kemudian ada masalah apa lagi di dalam kota Madinah? Ada kabilah Yahudi yang terakhir, Bani Quraizoh. Bani Quraizoh itu punya benteng. Ya, jadi kota zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, Pak. Kota Madinah zaman dulu, zaman Rasulullah SAW itu kira-kira seluas Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi yang sampai pagernya ya, sampai pagernya. Nah, itulah kota Madinah zaman dulu. Yang namanya kota itu bukan tempat orang tinggal, ya walaupun ada orang tinggal di situ gitu ya, tapi nggak banyak. Ya. Nah, biasanya kabilah-kabilah semua punya kampungnya sendiri, punya kampung-kampungnya sendiri. Jadi kalau lihat peta zaman dulu tuh jangan heran kalau ini kota Madinah, lalu di sini ada bentengnya Bani Quraizoh, nih ada bentengnya Bani Nadir, Bani Qainuqa, kabilah Bani ini gitu ya. Masing-masing kabilah tuh punya kampungnya sendiri-sendiri. Mereka nggak tinggal di tengah kota, ya kotanya itu buat perdagangan, ya, buat yang lain-lain gitu ya, pemerintahan, buat ibadah gitu ya. Bukan mereka semua tinggal di kota itu. Ya. Yang namanya kota Madinah itu ya tempat orang bertransaksi. Ya. Kalau kampungnya biasanya di luar kotanya, ya di sekelilingnya lah, ya. Nah, Bani Quraizoh tuh punya benteng sendiri dan mereka nggak keluar dari bentengnya. Jadi sementara yang lain tuh berjaga-jaga di sekeliling parit, gitu ya. Yang Bani Quraizoh tuh nggak apa-ngapain, dia diam aja di benteng, misterius, ngapain mereka di benteng, ya. Nanti di kemudian hari setelah selesai perang Ahzab, Rasulullah SAW mengepung benteng Bani Quraizoh dan ternyata setelah dibongkar ketahuan bahwa mereka lagi bersiap-siap menyerang Rasulullah SAW dari belakang. Jadi mereka lagi nunggu momennya, mereka udah siap dengan baju besi segala macam gitu ya. Pokoknya kalau Rasulullah SAW kalah disikat. Ya. Jadi memang ada tiga masalah dari luar ya, tiga masalah di luar, orang Quraisy, orang Yahudi dari Khaybar dan kabilah-kabilah di sekitar Madinah mengepung
kota Madinah. Di dalam Madinah ada orang munafik, ada Bani Quraisyah, ya. Ada dua masalah. Jadi ini perang yang dahsyat sekali, makanya namanya perang Ahzab. Yaitu jamak dari hizb, ya. Hizb itu kelompok, partai gitu ya. Nah, Ahzab itu jamaknya. Jadi ketika berkelompok-kelompok, ya, mengepung kota Madinah, ya. Kenapa? Apa anehnya sih kelompok-kelompok bersatu mengepung Madinah? Kalau saya dulu waktu kecil berpikirnya begitu, Pak. Ya, apa menariknya? Kenapa sih istimewa banget? Istimewa karena bagi orang Arab jahiliyah itu nggak logis gitu. Bukan nggak logis, nggak lazim. Ya. Bagi orang Arab jahiliyah itu nggak lazim. Apalagi bagi kabilah sebesar Quraisy minta tolong kepada yang lain itu luar biasa ajaib gitu. Ya, benar-benar mereka tuh istilahnya sudah melemparkan harga diri mereka gitu. Ya, untuk minta tolong sama yang lain. Ya. Kabilah sebesar Quraisy minta tolong kabilah yang lain untuk menghadapi anak mereka sendiri. Rasulullah SAW kan anak mereka sendiri, orang Quraisy juga. Dan para sahabat itu kebanyakan orang-orang Quraisy. Ya, para sahabat yang dari Muhajirin pastinya ya. Kalau Madinah ya enggak. Ya. Nah, jadi itu mencoreng nama baik mereka sebenarnya. Makanya ketika selesai perang Ahzab, kata Rasulullah SAW apa? Mereka nggak akan menyerang ke sini lagi, kita yang ke sana. Kenapa? Karena mereka udah bersatu aja mereka kalah. Jadi kekalahan di perang Ahzab itu fatal sekali, fatal kepada harga dirinya orang-orang Quraisy. Ya. Jadi mereka menang pun sebenarnya memalukan, apalagi kalah. Gitu. Nah, kita harus membacanya dari kultur Arab jahiliyah. Ya, kalau dari kultur kita apa istimewanya? Quraisy minta tolong sama yang lain, ya itu kan masalah strategi aja. Tapi bagi orang Arab itu udah mencoreng nama baik mereka. Ya, udah menjatuhkan harga diri betul, apalagi kalah gitu. Ya, udah minta kerja sama aja udah menjatuhkan harga diri. Udah gitu kalah lagi, ya. Kalahnya dengan badai yang porak-porandakan perkampungan tenda-tenda mereka, ya. Nah, di tengah perang Ahzab itu, ya, perang Ahzab itu sedemikian dahsyatnya gitu ya. Sehingga para sahabat juga ya namanya manusia. Para sahabat kan nggak begitu baca syahadat langsung jadi sahabat yang kita kenal, langsung jadi pada imannya sekuat baja semua gitu ya, nggak tiba-tiba begitu ya. Kalau Abu Bakarnya sih udah dari sebelum hijrah udah beriman ya. Kalau Umarnya sih udah dari sebelum hijrah kayak begitu gitu ya. Tapi banyak sahabat yang baru masuk Islam minggu lalu, baru masuk Islam bulan lalu gitu ya. Apakah mereka langsung imannya sekuat baja? Enggak ya, semuanya ada prosesnya ya. Nah, ketika melihat pasukan segitu banyak mengepung kota Madinah, ada juga yang ketakutan gitu. Namanya juga manusia. Ya, namanya manusia baru kemarin masuk Islam gitu ya. Ya enggak langsung tiba-tiba jadi kuat gitu. Ya, banyak di antara mereka yang ketakutan juga. Sahabat juga manusia. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun juga goncang juga hatinya melihat orang sebanyak itu ya. Nah, di perang Ahzab itulah turun surat Al-Ahzab. Di antara ayat surat Al-Ahzab yang kita kenal banget ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Jadi kita bayangkan momennya ya, ketika lagi tegang kayak begitu, para sahabat ditenangkan dengan ayat ke-21 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah diberikan kepada kamu ini teladan yang terbaik ya, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya apa? Artinya kalau Rasulullah SAW tidak melarikan diri, kalian juga nggak usah melarikan diri. Rasulullah SAW tidak takut, kalian juga jangan takut. Ya. Nah, jadi pada suasana itu memang ayatnya berlaku umum. Ya, ayatnya berlaku umum. Kita meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal. Ya. Tapi ketika dia turun, suasananya lagi kayak begitu. Ya, bayangin gitu ya. Bayangin suasananya kayak gitu. Ada orang ketakutan, ada orang merasa pengen lari saja. Tapi lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kayak gimana nih? Ya, ketakutan enggak? Nah, kita juga nggak boleh takut. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah sebelum ayat 21 tadi, kan ayat 21 tuh. Ya, sebelum ayat 21 ada ayat ke-7. Ya, jadi sebelum Allah menguatkan para sahabat dengan memerintahkan mereka meniru Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW, ternyata ada ayat ke-7 di mana Rasulullah SAW diingatkan tentang 4 orang pendahulunya. Ya, 4 orang pendahulunya dan termasuk beliau sendiri yaitu ulul azmi. Ya. Wa idz akhadna minan nabiyyina wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika kami mengikat janji dengan
para nabi kami, ya, para nabi gitu ya, dari kamu, ya, dari Rasulullah SAW sendiri, ya, dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kami telah mengikat dengan mereka perjanjian yang teguh, mitsaqan ghalizan. Ya, mitsaqan ghalizan itu kalau di Quran cuma 3 kali. Yang pertama perjanjian dengan para ulul azmi, yang kedua perjanjian dengan Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam ketika bukit diangkat ke atas kepala mereka, itu di surat An-Nisa. Satu lagi di surat An-Nisa juga tentang pernikahan. Ya, jadi 3-tiganya adalah ikatan perjanjian yang sangat kuat sekali. Ya. Nah, jadi ternyata bahkan Rasulullah SAW sendiri perlu dikuatkan pada saat itu, ya, dengan mengingatkan beliau kepada ulul azmi, kepada 4 pendahulu beliau, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam kita tahu berdakwah 950 tahun. Itu berdakwah 950 tahun itu dari mulai jadi nabi sampai terjadi banjir besar. Setelah banjir besar beliau masih hidup sekitar 60 tahun lagi. Jadi panjang sekali usianya dipakai untuk dakwah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita bicarakan, Nabi Musa alaihissalam kita tahu, ya, punya umat yang luar biasa, luar biasa kalau kata orang Sunda, ngedul gitu ya, benar-benar bandel gitu ya. Nabi Isa alaihissalam juga mewarisi Bani Israel juga. Ya, Nabi Isa alaihissalam mewarisi Bani Israel yang betul-betul dalam kebodohan, sehingga sementara mujizatnya kecanggihan. Ya, mujizat Nabi Isa alaihissalam itu canggih sekali. Ya, orang mati, orang buta bisa melihat, buta dari lahir bisa melihat, orang mati bisa hidup lagi, gitu ya. Tanah liat dibentuk jadi burung, ditiup jadi burung beneran. Saking hebatnya mujizatnya, sementara umatnya nggak nyambung gitu, nggak connect gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kira Nabi Isa alaihissalam itu Tuhannya. Ya, jadi dari dulu orang udah nuduh Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan gitu. Karena apa yang dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu seperti Tuhan, seperti seolah-olah penciptaan. Makanya banyak yang salah paham. Ya, dari zaman Nabi Isa alaihissalam udah ada yang salah paham seperti itu. Ya. Nah, salah satu di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bisa melihat betapa dahsyatnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, sehingga Rasulullah SAW pun diingatkan kepada beliau, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam, hidupnya kayak apa sih? Ya, hidupnya itu cobaan demi cobaan, ya, perintah berat dan demi perintah berat. Ya, semua perintahnya tuh gak ada yang ringan. Ya, dari awal berdakwah, siapa yang disuruh didakwahi? Bapaknya sendiri. Ya, saya kalau ngebahas kajian fikih dakwah gitu ke mahasiswa gitu ya, suka ada pertanyaan tuh, gimana mendakwahi orang yang lebih tua, gimana mendakwahi orang tua sendiri, itu susah. Ya. Yang kita bilang susah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam itu masalah pertama. Ya. Yang kita bilang susah tuh baru ujian pertama aja buat beliau. Ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa beratnya perintah yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, lalu disuruh mendakwahi kaumnya, disuruh mendebat kaumnya. Begitu seringnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat kaumnya, sampai-sampai ketika berhala itu hancur, orang langsung tersangka utamanya langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nggak ada yang lain gitu. Ya, orang nggak nanya-nanya lagi, ini hancur, kenapa nih berhala hancur? Kamu ya pelakunya ya. Kenapa? Saking Nabi Ibrahim alaihissalam itu sering berdebat mereka gitu. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu betul-betul nggak ada takut-takutnya istilahnya gitu ya. Langsung keliling-keliling kemana-mana, langsung berdebat sama siapa aja, nggak takut ya. Ya, nggak takut. Masya Allah. Ya, kemudian dihancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Ya, ditanya, kamu pelakunya ya? Ya tanya aja tuh sama yang paling besar. Ya, sampai akhirnya mereka bilang kan, kamu tahu sendiri Ibrahim, dia nggak bisa jawab. Lah kalau tahu kenapa disembah gitu ya? Nah, itu luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai berhadapan dengan raja juga. Konon namanya Raja Namrud. Kalau orang Barat namanya nyebutnya Nimrod. Ya, Raja Namrud itu merasa dirinya Tuhan. Ya, merasa dirinya Tuhan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata dia, saya juga bisa. Ya, panggil 2 narapidana, satu dibunuh, satu dibebaskan. Itu saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, tenggelamkan dia di barat. Coba kamu balik. Ya, terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Pasti nggak bisa. Ya. Nah, kalau namanya raja, kalau udah kalah berargumen, apakah dia ridho? Kagak. Maka dibikinlah api besar. Ya, api besar, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke situ. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan, kadang-kadang saya lihat ada saya pernah dulu ya waktu kecil tuh ada buku komik ya, komik tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya, digambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam tuh diikat di atas tiang, lalu di bawahnya ditaruh kayu-kayu lalu dibakar gitu ya. Nggak begitu menurut riwayat. Menurut riwayat itu api unggunnya tuh begitu besar. Kalau kita pernah berkemah bikin api unggun kita pasti tahu ya. Kalau api unggun besar itu 1,5 meter, 2 meter dari situ kepanasan. Ya, jadi kita nggak mau deket-deket. Ya. Nah ini api unggunnya begitu besar sehingga orang tuh nggak mau deket-deket. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tuh dilempar pakai alat, gitu, dilontarkan ya, ke dalam api. Ya. Nah, kita tahu ceritanya semua, ternyata apinya jadi dingin, selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beres masalah. Apalagi masalahnya banyak, masalahnya masih banyak. Ya, orang sesoleh itu kalau dalam bayangan kita, ya ya anaknya tuh 12 gitu, 20 gitu ya. Enggak, dapat satu aja susah payah. Ya. Kapan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat punya anak? Di atas 80 tahun, 86 tahun. Ya. Anak kedua lahirnya kapan? 13 tahun kemudian. Ya. Kita bayangin zaman dulu ya, zaman kakek kita aja, orang tuh nikah usia berapa? 17, 19. Ya, Buya Hamka usia 21 tahun. Ya. Istrinya 15 tahun. Kita nggak tahu persis sih Nabi Ibrahim alaihissalam nikahnya umur berapa. Ya, tapi orang zaman dulu nikahnya cepet-cepet gitu. Ya, kita bayangin aja Nabi Ibrahim alaihissalam kira-kira nikah umur berapa? Ternyata baru punya anak usia 86 tahun. Itu dahsyat sekali, lama sekali nunggunya. Ya. Berat itu ujiannya. Ya. Punya anaknya lama. Udah gitu Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang mobile. Ya. Beliau lahir di Irak, tapi kemudian berpindah-pindah ke Mekah, ke Syam, ke Mesir. Ya. Dapat istrinya yang kedua yang Hajar itu yang akhirnya melahirkan anak pertama kan di Mesir. Ya. Jadi beliau tuh jalan-jalan terus berdakwah kemana-mana berdakwah. Ya. Itu perintah Allah semua dijalankan. Ya. Begitu dapat anak, ya berapa bahagianya bayangin kita nunggu sampai usia 86 gitu ya. Akhirnya dapat anak, bahagianya luar biasa. Disuruh tinggalin. Ya, tinggalin di mana? Di lembah Tandus. Waktu itu lembah Tandus tak berpenghuni. Kenapa yang sekarang jadi kota Mekah gitu ya? Kenapa nggak berpenghuni? Ya dulu nggak ada Zam-Zam. Dulu nggak ada air gitu. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah tuh di mana-mana peradaban itu mengikuti air. Di mana ada air di situ ada peradaban. Ya, makanya peradaban tuh kota-kota, kampung-kampung adanya di pinggir sungai atau pinggir laut. Gitu. Manusia nggak ada air nggak bisa. Ya. Dulu nggak ada Zam-Zam. Zam-Zam itu muncul dari peristiwa ketika Nabi Ismail alaihissalam di situ. Ya. Nabi Ismail alaihissalam itu masih bayi sudah tinggalin di situ. Ya, kayak apa rasanya jadi seorang ayah? Ya. Nah, dan itu perintah Allah, bukan kemauan beliau sendiri. Ya. Lalu beliau punya keluarga satu lagi ditaruh di Syam. Ya, lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Ya, usia jaraknya 13 tahun, sekitar 13 tahun. Ya. Nah, ketika balik lagi ke Mekah, ternyata Nabi Ismail alaihissalam dan Hajar selamat, survive, karena di situ ada air. Ya, begitu ada air, banyak orang datang. Ya, banyak orang datang. Di situ ada Baitullah. Ya, Baitullah itu sudah dibangun dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Masjidil Haram itu udah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam, walaupun bentuknya nggak kayak sekarang pastinya. Ya. Jadi punya anak yang ditinggalkan di situ selamat aja udah bahagia gitu ya. Tiba-tiba begitu udah dewasa disuruh disembelih. Ya. Nah itulah cerita cobaan-cobaannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu. Ya, barangkali ada yang banyak yang lain yang kita nggak tahu. Ya. Yang pasti cobaan terakhirnya itu luar biasa sekali. Disuruh menyembelih putranya sendiri. Berat sekali. Berat sekali. Nah itulah yang kita peringati di momen Idul Adha. Ya. Nah kenapa saya cerita panjang lebar kayak gini? Supaya kita bisa menghayati betapa seriusnya kejahatannya kaum feminis sekarang ini. Jadi mereka tuh demi ideologi feminisme, Nabi Ibrahim alaihissalam aja mereka hujat gitu. Ya, kalau di Al-Baqarah 130 ya, orang yang benci sama agama sama milah Ibrahim itu safihah nafsah gitu ya, orang yang membodohi dirinya sendiri. Nggak ada orang benci sama Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak ada. Ya, kalau ada ya itu emang benar-benar orang hancur gitu, benar-benar nggak beres nih orang gitu. Ya, benar-benar nggak beres. Ya, orang benci sama Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak ada. Ya, kalau ada ya betul-betul udah nggak benar gitu ya. Nah tapi ada sekarang ini. Ya, sebenarnya bukan sekarang, dari tahun sebelum pandemi bahkan saya sudah melihat ya kaum feminis berbuat kayak begini. Apa sih yang mereka perbuat? Mereka ceritakan ulang kisah ditinggalkannya Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam
di lembah Tandus yang nggak berpenghuni tadi, ya, yang sekarang menjadi kota Mekah. Mereka ceritakan ulang, tapi mereka ceritanya dengan ya perspektif mereka sendiri. Kata mereka apa? Kata mereka Hajar itu tadinya budak berkulit hitam. Kata siapa berkulit hitam? Kalau budak, iya ada yang riwayat yang terkenal tuh menyatakan beliau tadinya budak, ya. Walaupun sekarang ada lagi yang protes. Ini ada riwayat yang bilang bukan budak kok, ya. Ya tapi buat kita orang Islam gitu ya, buat kita orang Islam dulunya Hajar tuh budak apa enggak? Emang relevan? Enggak relevan buat kita. Sahabat Nabi banyak yang dulunya budak, ya. Jadi enggak merusak kemuliaan beliau gitu, ya, enggak masalah. Gitu ya. Lalu dia tafsirnya sendiri budak berkulit hitam. Siapa yang bilang Hajar kulit hitam? Ya kan orang Afrika, orang Mesir. Dia belum pernah ke Mesir aja. Orang Mesir pada putih-putih. Ya Afrika Utara tuh putih-putih semua. Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko tuh putih-putih semua. Jangan samain sama yang Afrika bagian tengah atau selatan. Ya, beda. Ya. Afrika Utara tuh kan Laut Mediterania. Dia tuh udah seberangnya tuh Yunani, Turki, Yunani, Romawi, Eropa. Ya. Jadi di antara mereka banyak juga yang sudah bercampur gitu ya. Saya juga waktu ke Maroko kaget gitu. Saya kira Maroko tuh, bayangan kan saya Afrika tuh panas gitu ya. Orangnya hitam, rambutnya keriting. Ya, begitu mendarat di Casablanca, welcome to Casablanca. Temperature outside is 7 degrees Celsius. 7 derajat Celsius. Nah, dingin banget. Ini Afrika tuh bukan gitu ya. Ternyata Afrika juga banyak yang dingin. Ya. Padahal itu lagi musim gugur, belum musim dingin ya. Ya, musim dinginnya lebih parah lagi. Ya. Makanya kalau di Maroko kalau musim dingin orang-orang tua biasanya sholat subuh tuh nggak wudhu tapi tayamum, ya, karena dingin banget, ya, dinginnya luar biasa, nggak kuat, ya. Nah dia menyimpulkan sendiri aja, pokoknya nih budak berkulit hitam, ya. Kemudian kenapa dinikahi Hajar itu? Karena Nabi Ibrahim AS ingin punya anak. Nabi Ibrahim AS ingin punya anak, jadi Hajar itu dinikahi supaya memberikan anak saja. Itu kan cara berpikir feminis gitu. Orang-orang feminis itu berpikir perempuan tuh mesin anak gitu. Ya, dinikahi supaya punya anak gitu ya. Nah, lucunya dia bilang setelah dapat anaknya, setelah menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan anak, maka ditinggal di lembah, dibuang begitu saja. Ya. Ini kan nggak logis gitu ya kan. Kalau teori mereka benar, Nabi Ibrahim AS menikah cuma pengen punya anak doang. Kenapa setelah punya anak, anaknya ditinggal juga gitu. Ya. Ya kan nggak begitu cara berpikirnya gitu ya. Ya kita yakin nggak begitulah. Nabi Ibrahim AS nggak mungkin begitu. Ya. Ya. Dalam bayangan mereka Nabi Ibrahim AS itu jahat sekali. Ya, nikahin orang semua supaya dapat anak. Ya, perempuan dianggap sebagai mesin anak. Begitu udah punya anak tinggalin begitu aja. Kalau iya, kenapa anaknya ditinggalin? Dan kalau iya, kenapa harus nunggu sampai 86 tahun? Ya, kalau Nabi Ibrahim AS tuh menganggap perempuan itu sebagai mesin anak gitu ya. Kalau serendah itu beliau menganggap perempuan gitu ya. Ya kenapa harus nunggu sampai usia 86? Ya, usia 40 dia bisa kerjain kayak begitu, usia 30 dia bisa kerjain kayak begitu. Ya. Ditinggalkan aja di lembah Tandus gak berpenghuni. Lalu dibilang Hajar itu adalah korban dari patriarki, korban dari laki-laki. Ya, jadi kisah Hajar itu adalah kisah seorang perempuan ibu tunggal. Ditekankan ibu tunggalnya. Ya, bahwa ibu tunggal tuh, bahwa perempuan tuh gak butuh siapa-siapa kecuali Tuhannya sendiri. Subhanallah. Ya, kayak gitu ceritanya. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim AS tinggalin anak istrinya tuh karena keinginan dirinya sendiri. Ya, karena dia yang nggak tahu kenapa gitu ya. Nabi Ibrahim AS tuh ingin meninggalkan anak istrinya sendiri. Dia nggak jelaskan kenapanya. Ya. Yang jelas diceritakan betapa jahatnya Nabi Ibrahim AS. Ya, itu kan tafsir dia sendiri. Bukan tafsir bahkan. Kalau tafsir itu kita baca lengkap, tidak kita buang satupun faktanya, lalu kita punya tafsir kita sendiri. Itu namanya tafsir. Ya, kalau udah kita baca semua datanya, lalu kita bikin interpretasi, ya, lalu ternyata interpretasi bisa beda, nah itu namanya beda tafsir. Ini enggak, ini ada data yang dibuang. Ya, itu bukan interpretasi, bukan tafsir, ya, tapi menutup-nutupi kenyataan. Ya, menutup-nutupi kenyataan. Nah, tapi kita perlu melangkah lebih jauh. Apa sih yang terjadi sekarang ini gitu ya? Kenapa sih bisa kayak begitu? Yang pertama karena ideologi feminis tadi. Orang feminis menganggap laki-laki dan perempuan itu konflik. Ya, laki-laki dan perempuan itu bermusuhan. Ya. Padahal kita
Kita dengar khatib Jumat setiap hari Jumat ya, hampir selalu dibacakan oleh khatib Jumat. Ya, selain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, ada lagi apa? Ya ayyuhan nas taqur rabbakumul ladzi min nafsin wahidah. Ya, manusia itu Allah ciptakan dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari satu itu Allah ciptakan istrinya. Jadi Allah tuh gak menciptakan Adam dan Hawa loh. Allah menciptakan Adam dulu. Dari Adam diambil sesuatu, diciptakanlah Hawa. Kata orang diambil rusuknya. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu tadinya satu jiwa. Diambil sesuatu dari Adam, diciptakanlah istrinya. Ya. Maka kira-kira Adam dan Hawa diciptakan tuh saling bersaing apa enggak? Ya enggak bersaing. Ya, mereka tadinya dari jiwa yang satu. Ya. Justru kalau menurut saya di situ puitisnya gitu ya, puitisnya apa? Bukan puitisnya Al-Quran gitu ya, betapa indahnya gitu ya, cerita yang Allah buat gitu ya, bahwa Nabi Adam Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam menemukan istrinya, dia menemukan sesuatu yang hilang dari dirinya. Ya. Suami dan istri itu bukan untuk berantem, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Ya, kalau rumah tangga pakai logika suami terus berantakan, tapi kalau pakai logika istri melulu, ya nggak maju-maju juga. Ya, jadi nggak bisa begitu. Ya, suami dan istri, laki-laki perempuan memang tugasnya saling melengkapi. Ya, bukan berantem, bukan konflik. Ya, feminis itu berpikirnya serba konflik. Ya, pokoknya laki-laki itu menghambat kemajuan perempuan. Ya, laki-laki itu begini, laki-laki itu begitu, gitu ya. Itu ideologi dia. Dan ideologi dia itu lebih kuat daripada ajaran Islamnya, sehingga Islam itu sendiri disetir sama dia. Ya, cerita Nabi Ibrahim AS dia setir ke arah yang dia mau. Ya, pokoknya Nabi Ibrahim AS itu jahat. Ya. Nah, selain masalah ideologi, apalagi yang muncul di situ? Yang adalah ketidaktahuan. Ya, kita husnuzon dulu, dia tidak tahu kayaknya sama cerita Nabi Ibrahim AS. Ya, ketidaktahuan, dan dia yang pasti dia memanfaatkan ketidaktahuan. Manfaatkan ketidaktahuan orang-orang awam. Orang awam baca cerita kayak begitu dia percaya. Kenapa? Ya karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa Nabi Ibrahim AS itu ninggalin anaknya bukan maunya sendiri. Itu perintah Allah. Ya. Kalau nggak perintah Allah nggak bakal dikerjain. Ya. Ya, beliau sama seperti ayah yang lain gitu ya. Nggak mungkin kita ninggalin anak kita, anak istri kita biar mati. Di mana-mana kepala keluarga tuh maunya mati duluan. Gitu. Ya. Mau kalau bisa kita duluan. Ya. Jangan anak istri kita duluan. Ya, di mana-mana maunya begitu. Gak ada ayah yang maunya mengorbankan istri dan anaknya tuh gak ada. Ya ada, tapi ayah yang gak benar. Ya. Masa Nabi Ibrahim SAW bilang gak benar. Ya. Jadi ada masalah ketidaktahuan di situ. Ya. Maka sekarang PR kita adalah ya kita membuat generasi muda ini tahu. Jangan sampai mereka nggak tahu. Ya. Jangan sampai mereka nggak tahu Nabi mereka sendiri. Ya. Kemudian jangan kita lupa juga bahwa ini masalah akidah. Nah ini berarti masalah akidah itu lekat dengan pengetahuan. Ya, banyak orang lupa bahwa akidah itu masalahnya hubungannya dengan ilmu. Ya, orang tuh beriman tuh gak bisa beriman begitu saja gitu ya, tiba-tiba beriman, tiba-tiba imannya kuat saja. Enggak. Kalau kata Prof. Nakib Alatas, cendekiawan dari Malaysia ya, beliau mengatakan iman itu dilindungi dengan ilmu. Kalau Anda gak kenal Allah, bagaimana Anda bisa beriman sama Allah? Gak bisa. Jadi orang tuh gak bisa beriman dengan sholat saja gitu ya, enggak. Ya, orang tuh memperkuat imannya dengan apa? Dengan dengerin kajian, dengan hadir gitu ya, dengan baca buku gitu ya. Dia baca uraian ulama tentang Asmaul Husna, maka makin cinta dia sama Allah. Ya. Gimana orang cinta sama Rasulullah SAW kalau dia nggak pernah dengerin sirah nabawiyah misalnya? Ya, gimana orang cinta sama Nabi Ibrahim AS kalau Anda nggak pernah denger cerita Nabi Ibrahim AS? Ya, sesimpel itu. Ya. Nah, cuman kadang-kadang orang lupa akidah itu hubungannya sama ilmu. Ya. Nggak ada ilmu, nggak ada iman. Ya, makanya orang yang tidak berilmu ya bisa hilang, bisa lepas akidahnya, bisa lepas imannya, cuma gara-gara hal-hal konyol-konyol aja. Ya, dikasih Indomie sebungkus pindah agama, dikasih kulkas pindah agama, ya itu orang bodoh semua. Ya, nggak ada orang cerdas murtad tuh nggak ada. Ya, pernah ketemu nggak orang intelektual tapi murtad? Ya, orang intelektual masuk Islam banyak, yang murtad rata-rata gara-gara itu doang. Ya, gara-gara harta, gara-gara
dipacarin sama non muslim, dihamilin, ya gitu-gitu aja. Ya. Ya itu, ya yang imannya lepas tuh karena ilmunya nggak ada. Ya. Nah ini yang harus kita pahami gitu ya. Jangan kita berpikir, oh kita bisa menghadapi musuh asal iman kita kuat, Ustaz. Iya, tapi iman kuat itu dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Maka kalau ada kajian-kajian yang bagus, rutin di masjid kita nih, alhamdulillah gitu ya, ada kajian rutin gitu ya. Kalau bisa jangan pergi sendiri. Ya, bawalah anak-anak kita. Ya, bawalah anak-anak kita. Ya. Biar mereka dengar juga, biar mereka akrab juga. Walaupun nggak dengerin juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting ya goleran kayak begini juga nggak apa-apa. Yang penting akrab dengan majelis-majelis ilmu, ya akrab mereka, nggak grogi lagi gitu datang kajian gitu ya, biar mereka dengar, ya. Karena satu hal yang saya ingat banget dari almarhumah nenek saya gitu ya, saya ingat banget nenek saya kan tinggal di Bukit Tinggi. Kalau datang ke Bogor, nempel dalam ingatan saya sampai saya usia 40 kayak sekarang ini gitu ya, bahwa nenek saya kalau datang pasti kita tagih cerita para nabi. Ya, duduk beliau di atas kursi kayak begini, anak-anak cucu-cucunya duduk di bawah di lantai. Ya, ingat sampai sekarang tuh nempel di kepala saya. Ya, ingatan itu gitu ya. Nah jadi sebenarnya anak-anak tuh suka dengan cerita, ya, suka dengan kajian gitu ya. Ya itu udah dari sononya begitu. Ya. Nah, sayangnya kita nggak ikut sertakan. Lalu kita maunya mereka beriman saja. Kita maunya mereka rajin sholat saja, nggak akan rajin sholat, ya. Nggak akan rajin sholat kalau kita terangin saja sholat itu mencegah kita dari keji dan mungkar loh. Dalil kita kasih 100 biji nggak bakal dia rajin sholat, ya. Yang bikin dia rajin sholat adalah kalau dia ingat sama Allah, dia ingat sama Allah, dia ingat sama nabinya, dia ingat sama hari akhir, ya. Tapi ingat itu kan soal pengetahuan. Kalau dia nggak tahu apa itu hari akhir, dia nggak tahu siapa Rasulullah SAW, dia nggak tahu siapa Allah, bakal sholat nggak? Nggak. Ya. Iman itu soal ilmu. Ya. Iman itu diperkuat dengan ilmu. Nggak ada ilmu, iman lemah. Bisa hilang dengan gampang saja, dengan mudah saja. Ya. Karena hal-hal konyol orang bisa meninggalkan imannya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bisa dinistakan dan sengaja momennya momen Idul Adha. Ya, pokoknya tiap Idul Adha muncul nih kayak begini. Kemarin begitu waktu musim pandemi saya perhatikan lagi musim pandemi gak begitu kencang. Saya begitu sekarang udah mulai pandeminya mulai berkurang gitu ya. Masalah kita mulai berkurang, muncul lagi nih cerita-cerita feminis ini. Ini dari tahun 2019 atau 2018 saya lupa. Di situs namanya Magdalene. Ya, situs Magdalene itu situsnya feminis. Ya. Dan yang ironisnya penulisnya berjilbab lagi, ya. Penulisnya berjilbab, dia cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang patriarki, dia ninggalin anak istrinya. Ya, jadi kisah Idul Adha itu harusnya kisah soal Hajar, soal seorang ibu tunggal yang tidak butuh suaminya, tapi dia hanya butuh Tuhannya saja. Ya, subhanallah. Ya. Kalau dia menganggap segitu buruk pandangan dia soal Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Saya penasaran juga dia pernah sholat apa enggak ya. Terus terang aja saya penasaran dia pernah sholat apa enggak, karena kalau kita tasyahud kan kita baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama. Jadi ya Allah sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keturunannya sebagaimana ya telah diberi salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya sebagaimana. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang disalawati gitu. Ya, beliau tuh artinya orang-orang yang selamat gitu, bukan orang yang rusak gitu. Ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta, ya, dan berkahilah Nabi Muhammad dan keturunannya sebagaimana telah engkau berkahi Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Ya, sebagaimana. Jadi artinya Nabi Ibrahim alaihissalam udah diberkahi gitu ya. Jangan berpikir seolah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kayaknya nggak bener nih orang. Nggak mungkin lah. Ya, udah disalawatin kok, udah diberkahi kok. Ya, kita mendoakan supaya berkah turun diberikan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah sudah memberkahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti udah bener. Ya, nggak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang buang anak, gitu. Ya, orang buang anak, buang istri jadi nabi. Ya. Nah di sini kadang-kadang orang, ya sekali lagi ya, iman itu dilindungi dengan ilmu. Ya. Ada orang percaya sama Nabi, ada orang yang percaya kayak begini, percaya cerita-cerita seperti ini.
Ketika ditanya, kamu percaya sama Nabi Ibrahim AS? Nggak percaya. Saya beriman. Ya sama aja kayak orang Ahmadiyah gitu. Ditanya, beriman sama Rasulullah SAW nggak? Ya percaya, beriman. Saya beriman pada Muhammad SAW. Ya, berimannya tapi artinya apa? Berimannya artinya percaya. Percaya pada apa? Percaya pada eksistensinya. Bahwa mereka ada. Ya kalau ada sih, orang kafir juga tahu Nabi Muhammad SAW ada gitu. Rasulullah SAW itu ada, wong suratnya kan ada. Nabi Muhammad SAW kan nulis surat, yang nulisnya sekretarisnya gitu ya, dikirim ke raja-raja. Itu kan surat itu masih ada, beberapa lembar itu masih ada di museum. Ya, di Turki itu masih dipelihara gitu ya. Jadi orang tuh tahu Nabi Muhammad itu ada, orang kafir juga tahu. Ya. Tapi yang dikatakan beriman pada nabi-nabi dan rasul itu bukan hanya percaya bahwa mereka ada, tapi percaya kepada mereka. Ya, artinya Anda percaya sama kata-kata mereka. Ya, percaya pada ajaran mereka, percaya mereka orang baik. Ya, kalau ngakunya apa? Kalau begitu cara kita berpikir soal Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah soal patriarki, dia ninggalin anak istrinya sendiri, dia kejam, bla 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 bla, itu sih nggak beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya, yang artinya adalah rukun imannya sudah rusak. Rukun iman namanya rukun itu satu aja hancur semua. Ya. Kita sholat tadi gitu ya, rukun sholat apa? Salah satunya Al-Fatihah. Ya, lupa baca Al-Fatihah, batal sholatnya, selesai. Ya, walaupun yang lain dikerjain, Al-Fatihah 1 rakaat aja nggak dibaca, selesai. Ya. Itu namanya rukun gitu ya. Ya. Namanya rukun tuh nggak bisa ditinggalin. Ya. Kita naik haji, semua dikerjain kecuali Arafah, ya selesai, gitu ya, nggak bisa. Ya, haji itu Arafah. Ya. Kalau yang lain ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditebus dengan berbagai cara, ya. Tapi Arafah nggak bisa. Ya. Ya, kayak gitu, namanya rukun tuh begitu. Nah, rukun iman salah satunya adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Para nabi adalah semua nabi. Jadi nabi mana saja kita harus yakin para nabi itu orang-orang baik. Mereka nggak berbuat jahat, ya. Mereka nggak berbuat jahat, mereka bukan orang jahat. Ya. Nah di sini kita melihat banyak masalah umat kita nih sekarang. Ya, banyak masalah, terutama dari sisi ilmu. Ya. Ternyata sekolah dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lagi, kuliah juga ada, mata kuliah agama juga ada gitu ya. Ternyata masih banyak yang nggak ngerti apa itu iman. Ya. Ternyata nggak ngerti akidah mereka sudah rusak, ya. Sehingga mereka bisa nerima saja dikata-katain, Nabi Ibrahim SAW dikata-katain seperti itu, ya. Banyak yang tidak paham, ya. Makanya saya juga mengkritisi harusnya kurikulum pendidikan agama kita nggak kayak begini, ya. Terlalu rumit kadang-kadang, ya. Saya pernah ditanya sama ponakan saya nanya gitu ya, Pak Ucu, apa sih apa aja rukun memandikan jenazah? Anak SD nanya mandi jenazah. Saya bilang gitu ya, mandi jenazah itu ibadah yang apa ya? Gak kayak sholat. Kalau sholat kan kita harus tahu dulu baru kita sholat gitu ya. Artinya ketika sholat kita nggak bisa nanya gitu. Ini gimana sih? Rukunya gimana sih? Gak boleh, batal. Tapi kalau sholat mandi jenazah, ya bisa aja kita sambil nanya ke marbot tuh bisa gitu ya. Gimana sih caranya gini? Nah gini bisa gitu. Itu nggak sulit gitu. Bukan suatu hal yang sulit dan lagi pula bukan tugas anak SD. Ya biasanya anak SD nggak disuruh mandi jenazah. Yang suruh mandi jenazah kakaknya yang udah dewasa lah, SMA, kuliah gitu ya. Ya itu yang mandi jenazah. Mandi jenazah bukan anak SD. Kenapa anak SD suruh ngapalin rukun mandi jenazah? Ya, anak SD sekarang disuruh ngapalin zakat profesi. Zakat pertanian, peternakan, buat apa? Ya, mereka tuh yang penting rukun iman sama rukun Islam. Ya, anak SD itu kuatin di situ. Ya, rukun iman dan rukun Islam. Ya, kuatkan. Mereka harus kenal siapa Tuhan mereka. Mereka kenal siapa para nabi dan rasul. Mereka kenal Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu nggak pernah salah dan kita nggak boleh mengatakan Al-Quran itu salah. Ya, bahwa Quran itu dibacanya dengan ilmu. Ya, ada ulumul Quran. Ya, menafsirkannya juga dengan ilmu, gak cuma baca terjemahan doang. Gitu. Hal-hal kayak begitu yang penting. Ya. Zakat itu harus ditunaikan. Ya, kalau zakat penghasilan ntar aja. Salah-salah dikit mereka cara ngitungnya nggak apa-apa lah. Yang penting mereka yakin harus bayar zakat. Ya.
Kalau zakat fitrah kan gampang ngapalinnya, ya nggak sulit gitu ya. Ya bawa haji itu gimana? Apakah mereka harus pergi berhaji di usia SD? Nggak mesti juga. Ya, minimal mereka yakin haji itu penting, haji itu diajarin sama siapa, ngikutin siapa. Ya. Haji itu kemana? Ke Baitullah. Baitullah itu apa? Masjidil Haram itu kapan dibikinnya? Supaya ada ikatan hati mereka sama Baitullah. Ya. Supaya ada gitu. Supaya ketika mereka melihat Baitullah di TV gitu, mereka muncul, ada cita-citanya. Kapan ya bisa ke sana ya? Kapan bisa ke sana ya? Ya Allah pengen naik haji gitu ya. Supaya anak tuh ada ikatan hatinya ya. Ini mah iman itu kan soal hati. Ya, tapi ikatan hati itu nggak ada kalau nggak ada ilmunya. Ya. Supaya anak-anak kita tuh terikat sama sholat, gelisah hatinya kalau belum sholat. Ya. Kalau sampai ketinggalan sholat itu manusiawi sekali-sekali, apalagi anak kecil. Gitu. Tinggalan sholat dalam arti apa? Ketiduran. Ada-ada aja kayak begitu. Nabi aja pernah ketika lagi menuju perang Tabuk gitu kan, ya, satu rombongan ketiduran semua. Ya, mereka mau tidur ragu-ragu. Kenapa? Takut kebablasan. Ya, tapi kata Bilal, udah nggak apa-apa tidur aja semua, nanti saya bangunin. Bilalnya ketiduran juga. Bangun-bangun matahari udah bersinar. Jadi Nabi dan para sahabat itu kebangun, ya, ketika matahari udah ada. Lebih siang dari ini, Pak. Lebih siang dari waktu syuruk. Ya, udah ada matahari baru kebangun. Lah, Bilal katanya mau bangunin. Ya saya juga ketiduran ya Rasulullah. Ya manusia. Namanya orang capek lagi pergi jihad gitu ya. Tidur bablas semua. Nggak ada waker. Ya, manusiawi. Anak kita ketiduran juga manusiawi. Tapi kita pengen begitu dia bangun, dia panik gitu. Ya Allah saya belum sholat. Ya langsung sholat pada saat itu. Nabi juga begitu. Ya begitu kebangun ya saat itu langsung sholat. Ya, langsung wudu langsung sholat. Ya, apa boleh buat ketiduran. Ya begitu bangun langsung sholat. Ya. Kita pengen anak kita seperti itu. Ya, gelisah kalau dia nggak sholat, khawatir kalau dia nggak sholat. Ya. Jangan telat ngajarinnya gitu ya. Nah cuma di sekolah juga harusnya kayak begitu. Ya, sayangnya kurikulum kita ya gitulah. Ya macam-macam gitu ya. Terlalu berat kalau menurut saya gitu. Terlalu jauh gitu ya. Anak-anak SD itu disuruh belajar mandi jenazah segala macam, itu kejauhan. Ya. Udahlah anak-anak SD itu usia SD rukun iman rukun Islam kuat mereka. Ya. Supaya mereka beriman pada nabinya, berarti apa yang harus mereka pelajari? Yang wajib banget sirah nabawiyah. Ya, supaya cinta hatinya sama Rasulullah. Ya. Kalau nggak pernah dengar ceritanya ya bingung. Gimana caranya kita paksakan mereka harus cinta sama Rasulullah SAW? Susah. Ya. Pokoknya kamu harus bercinta sama Rasulullah SAW ya. Kalau dengar nama Rasulullah SAW harus bersalawat ya. Susah. Ya. Kecuali kalau udah ada perasaan cintanya. Ya. Jadi banyak yang bisa kita pikirkan setelah melihat kasus kayak begini gitu ya. Ini bukan hanya masalah ada ideologi feminisme yang sekuler yang merusak gitu. Ya betul itu juga. Ya. Tapi juga harusnya kalau iman kita kuat, kalau ilmu kita bagus gitu ya, iman kita kuat, kita nggak akan mau dengerin yang kayak begitu. Ya. Harusnya begitu dengar ada pendapat Nabi Ibrahim AS ternyata patriarki loh, ninggalin anak istrinya loh, nggak akan kita mau dengar. Ya. Nggak akan kita percaya sama kayak begitu. Ya. Kalau anak-anak kita semua dibekali dengan iman yang kuat, insya Allah selamat lah dari fitnah yang kayak begini-begini. Ya. Nah, makanya kita sekarang jadikan bahan untuk evaluasi untuk keluarga kita, gitu ya. Hati-hati di luar sana fitnahnya dahsyat. Ya, fitnah pemikiran kayak gini dahsyat sekali. Ya, dulu nggak pernah terpikirkan sama saya ada orang menghina Nabi Ibrahim AS kayak begitu. Dan dia nggak ngerasa menghina. Kalau ditanya Anda menghina apa enggak, saya nggak ngerasa menghina. Ceritanya kayak begitu kok. Ya, padahal ceritanya nggak begitu. Ya. Banyak nabi-nabi lain yang udah dinistakan. Nabi Lut alaihissalam juga begitu. Kata mereka Nabi Lut alaihissalam tuh marah mengharamkan LGBT itu gara-gara apa? Gara-gara beliau menawarkan putri-putrinya tapi nggak ada yang mau. Jadi Nabi Lut alaihissalam tuh mengharamkan sesuatu karena gengsinya sendiri gitu. Kok ada Nabi mengharamkan sesuatu yang halal itu gimana gitu? Ya, ulama saja tahu nggak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Sebagaimana nggak boleh menghalalkan sesuatu yang haram. Ini Nabi kok bisa ada yang karena emosional lalu diharamkan? Enggak lah. Ya, LGBT diharamkan ya karena memang haram. Memang perilakunya nggak benar. Ya. Luar biasa. Ada lagi yang bilang sebenarnya
Allah tidak pernah mengharamkan homoseksualitas. Ya, Allah tuh mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam ya gara-gara mereka memperkosa malaikat yang dikirim kepada Nabi Lut alaihissalam. Ini kan karang-karang aja gitu ya. Sejak kapan malaikat ada yang diperkosa? Ya. Dan kalau kita baca di ceritanya di surat Al-Hijr ada ya. Di surat Al-Hijr 50 sampai 70 itu cerita soal kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi malaikat yang diutus ke Nabi Lut alaihissalam itu bukan malaikat yang tugas malaikat itu adalah menyampaikan jadwalnya azab gitu. Jadi kalau istilah saya tuh SK azabnya tuh udah turun gitu. Ya, bukan karena malaikat itu diganggu maka mereka diazab, bukan. Tapi malaikat itu menyampaikan datangnya azab. Ya, memang mereka menyampaikan besok pagi ada azab. Ya, bawa pengikut kamu pergi. Itu intinya. Ya. Nah, tapi ya gitulah kalau di cerita-cerita ini ya, di twist ya, diputar-putar kemana-mana, ya bisa aja. Ya. Kalau diubah-ubah gitu ya, kalau dipelintir-pelintir sana, pelintir sini. Nah makanya sekarang nih ada keperluan buat kita memperkuat keilmuan kita. Ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu pesimis juga ya. Jadi jangan sampai bahasan pagi ini bikin kita pesimis karena saya lihat sih kalau bandingin Indonesia tahun 80, tahun 70 gitu ya. Kajian-kajian sekarang jauh lebih serius. Ya, jauh lebih serius. Dan efeknya lebih besar. Ya, efeknya lebih besar. Dulu kajian subuh kan nggak banyak. Ya, sebelum tahun 60-an kajian subuh nggak banyak. Ya, kajian subuh sedikit sekali. Di Jakarta tuh yang pelopornya kajian subuh ya Masjid Al Azhar, Buya Hamka. Ya, tadinya nggak ada. Ya, sekarang udah banyak. Ya, dulu anak-anak muda, minimal saya sendiri gitu ya, waktu sampai usia SMP itu nggak tahu yang namanya itikaf. Ya, itikaf tuh nggak tahu. Kita taunya Ramadan itu ya saum sama taraweh gitu. Tarawehnya juga nggak sholat beneran kan. Tarawehnya juga main-main di belakang ya, sepet-sepetan sarung sama teman gitu ya. Ya gitulah dulu. Ya, sekarang nggak begitu kan. Ya. Dulu siapa yang tahu sebelum tahun 90-an gitu ya? Siapa yang tahu doa kifaratul majelis, doa penutup majelis? Nggak banyak yang tahu. Barangkali di pesantren-pesantren tahu. Barangkali kuliah di Timur Tengah tahu. Tapi yang sekolah umum kayak saya nggak tahu. Ya, sekolah negeri kayak saya nggak tahu. Baru tahun 90-an kita tahu. Ya, udah ada doa penutup majelis. Ya. Berapa dulu anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang sholat duha? Gak banyak. Ya. Dulu masjid-masjid kampus, kalau waktu duha rame apa enggak? Gak ada. Ya. Dulu bahkan ada masa-masanya di mana di kampus gak ada masjid. Ya, di zamannya Menteri Pendidikannya siapa? Pak Daud Yusuf. Ya, ironis ya, nama menterinya bagus banget, Daud dan Yusuf. Ya, nama dua nabi, tapi sangat sekuler. Sangat sekuler. Ya, beliau pengen netralisasi kampus. Kampus tuh harus sekuler, nggak ada masjid. Ya. Makanya terobosannya di ITB mereka bikin masjid di seberang kampus, ya, tidak di dalam kampus. Tapi saking deketnya, ya maka orang mahasiswa ITB sholat ke situ. Ya. Nah itulah ya. Jadi jangan pesimis juga. Gitu ya. Sebenarnya yang terjadi sekarang ini, yang terjadi menjelang akhir zaman tuh memang polarisasi yang makin kuat. Ya, jadi antara pembela yang hak sama yang batil tuh makin lama makin kencang gitu. Kalau zaman dulu antara yang ngaji sama yang nggak ngaji tampaknya sama-sama aja. Ya, perilakunya nggak jauh berbeda. Yang nggak ngaji pun nggak kurang ajar dari zaman dulu ya. Zaman dulu tuh yang nggak ngaji pun nggak kurang ajar sama agama. Tapi sekarang tuh kelihatan banget. Yang kurang ajar tuh kelihatan. Yang menistakan tuh kelihatan sekali. Dan nggak takut mereka bicara. Ya, di media sosial tuh ganas lah. Ya, luar biasa. Ya. Jadi sekarang ini terjadi polarisasi, bukan umat Islam tambah jelek kondisinya, enggak, tapi polarisasi memang makin lama ya makin kencang, lama-lama bentrok. Ya, akhir zaman ya begitulah fitnahnya. Ya. Jadi nggak perlu kita pesimis, insya Allah keadaan kita lebih baik, makin baik. Ya. Dakwah tuh ada kok hasilnya. Ya, banyak orang sekarang sudah resah gitu ya, sudah resah, mereka mulai serius belajar agama. Ya, termasuk kita sendiri. Ya, kalau kita lihat kondisi kita tahun 80 dulu gitu ya. Kalau saya suka bilang ke anak-anak muda ya, kalau antum mau tahu Indonesia tahun 70 atau 80 kayak apa, tunggu aja musim liburan. Nanti ada warkop di TV. Ya, ada warkop Dono Kasino Indro. Nah lihat tuh Indonesia kayak begitu dulu tuh. Ya sangat sekuler, gak ada yang pakai jilbab, dansa-dansa. Wah, gak ada yang main di pantai, bajunya kayak begitu. Nah itulah Indonesia tahun 70-80. Ya, waktu saya kecil ya Indonesia kayak begitu. Ya, kalau sekarang kan enggak.
Ya, sekarang enggak. Ya. Sekarang orang pergi ke kolam renang aja banyak yang malu, ya, malu pakaiannya dipanjangin. Ya. Kalau dulu enggak. Dulu saya ingat saya waktu kecil orang berenang ya betul-betul ya terbuka saja. Ya. Yang laki-laki pakai celana pendek segini itu untuk berenang, nggak pakai apa-apa di atasnya. Kalau sekarang pada tertutup banyak. Ya, ada yang bikin pakaian renang yang nggak menutup membuka aurat. Ya. Sekarang orang banyak yang malu. Ya, dulu enggak. Ya, tapi yang membela yang kebatilan juga makin berani. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada waktu kita boleh sambung dan tanya jawab, Fatul. Kalau ada yang mau dibahas. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita pelajari, kalau kita lihat, nampaknya semakin berkembang. Terus saya juga pernah baca di media sosial bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abdul Qadir Jailani juga sekarang masih tersimpan di Museum Cordoba, seperti itu. Pernah saya baca ya itu. Jadi berarti Islam ini masih berkembang. Mungkin sampai akhir zaman ya seperti itu. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita membedakan ini yang benar, ini yang batil begitu kira-kira. Gitu. Maksudnya ilmu yang masih tersimpan, apalagi riwayat kemarin kan di Irak itu museum-museum itu dibakar gitu ya. Kalau seperti itu berarti ada kesengajaan untuk menghilangkan sejarah, menghilangkan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Ya. Ini saya ingin saran untuk pendapat kita membedakan itu yang memang ajaran Nabi dan bukan ajaran Nabi. Terima kasih. Ya, kalau soal ada ilmu yang hilang kita nggak perlu khawatir. Karena orang Islam ini punya satu ciri khasnya, apa? Ilmu itu dihafalkan. Ya, jadi Quran bakal hilang apa enggak? Insya Allah enggak. Ya, karena yang disebut hafiz, yang disebut orang yang memelihara Quran, bukan orang yang beli Quran, beli mushaf ya. Makanya kita perlu bedakan antara Quran sama mushaf. Mushaf itu yang kita pegang itu mushaf. Ya, kalau Quran itu adalah wahyunya, isinya. Ya, maka orang yang memelihara Al-Quran adalah yang menghafal Al-Quran. Ya, hadis-hadis juga dihafalkan. Hadisnya juga dihafalkan. Dan penghafalnya mungkin bukan kita, tapi banyak yang menghafalkan. Ya, jadi insya Allah nggak ada yang hilang. Ya, nggak ada yang hilang. Bahwa ada hadis-hadis yang diriwayatkan sama si ini, si itu, si ini, si itu. Tapi yang kuat-kuat, yang sahih-sahih itu ada, nggak hilang insya Allah. Ya, udah dihafalkan sama banyak orang. Mungkin bukan kita kemarin sampai sebelum Idul Adha kemarin ya, saya masih ketemu di awal Juli ya. Awal Juli itu masih ada acara di Masjid Al-Ikhlas BSI, Baranang Siang Indah tuh. Mereka 45 hari mereka datang, anak-anak muda dari berbagai kota ya, datang di sana belajar menghafalkan Sahih Bukhari. Ya. Jadi masih banyak orang-orang seperti itu, masih banyak. Ya, di luar yang itu pun banyak sekali gitu ya, para penghafal. Kalau ilmu insya Allah nggak akan hilang. Ya, karena orang Islam tuh ilmunya tuh bukan di kertas gitu ya. Jadi museum dibakar pun kita nggak kehilangan Quran insya Allah, kita nggak kehilangan hadis insya Allah gitu ya. Nah tapi sekarang pertanyaannya kan tadi berlanjut ya, gimana kita bedain mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Jadi begini, kalau dalam Islam tuh salah satu yang jadi ukuran gitu ya. Jadi ukuran dari ilmu adalah konsistensi. Ya. Ini yang sering saya nasihati orang gitu ya. Terutama anak muda sekarang. Anak muda sekarang ini kalau cari materi Pak, carinya ke YouTube. Ya. Gak salah cari ke YouTube. Cuman yang salahnya tuh algoritma mereka gitu ya. Cara berpikir mereka. Mereka mikirnya tuh saya mau tahu soal apa? Soal puasa. Ya cari aja ke YouTube. YouTube masukin keyword puasa. Keluarlah semua yang bicara soal puasa. Masalahnya yang bicara soal puasa ini para ulama tuh bukan. Ya, kadang-kadang ada influencer doang, ada YouTuber, ada bocil-bocil nggak jelas gitu ya. Ada orang-orang nggak beres gitu yang ngomong gitu ya. Deddy Corbuzier segala ikut ngomong, Abu Janda juga ikut ngomong gitu ya. Dari mana kita tahu yang benar? Nah itu yang saya kasih tahu. Anda nggak boleh cari tema, Anda cari orang dulu. Siapa orangnya yang pantas ngajarin kita? Ya, kita cari channelnya. Misalnya di YouTube gitu ya, boleh ya, kita cari siapa, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat gitu misalnya gitu ya. Nah, Buya Yahya, nah ini ulama bener nih ya. Buya Yahya punya channel
ya Al-Bahjah itu kencang channelnya di YouTube gitu ya. Cari biaya, habis itu baru masukin keyword puasa misalnya ya. Jadi cari gurunya dulu baru cari temanya. Jangan cari tema tiba-tiba keluar Abu Janda. Nah itu ngaco dah gitu ya. Nggak benar gitu ya. Jangan ya, cari orangnya dulu. Siapa orang yang bisa kita percaya gitu ya. Nah, sekarang dengan berkembangnya media sosial orang lupa sama pentingnya mencari guru. Ya akhirnya dia cari tema saja, dari siapa saja yang ngomong dia percaya. Ya, itu yang masalah. Ya, harusnya cari guru. Kalau cari guru itu kita menilai orang dari siapa, dari apa? Dari kajian-kajiannya, bukan dari ceramah kayak begini, bukan. Ya, guru itu dikenali dari keseharian. Ya, dari keseharian. Ya, misalnya ini orang ceramahnya bagus banget gitu ya. Apakah kesehariannya kayak begitu? Itu pertanyaan berikutnya. Ya, kalau kesehariannya kayak begitu, maka dia pantas jadi guru. Nah makanya yang bahaya sekarang ini adalah interaksi kita sama para ulama seringkali sama seperti kita dengan para artis gitu. Kita hanya lihat dari layar saja. Harusnya kita sama para ulama tuh berinteraksi langsung. Ya, baru kita bisa bilang, oh ini ulama beneran. Oh ini layak jadi guru. Ya. Kalau dia sudah fix jadi layak jadi guru, baru kita cari ilmunya. Gitu ya. Nah sekarang yang kita nggak kerjain biasanya itu. Ya. Ya, kadang-kadang kita cuma dengerin orang dari ceramahnya saja, kelihatannya ceramahnya bagus gitu ya, tapi kita lihat kesehariannya nggak kayak begitu. Ya, dia bicara soal bagaimana menghargai orang lain, ternyata sama anaknya pun dia nggak menghargai, sama tetangganya pun dia nggak menghargai. Orang kalau kayak begitu jangan dengerin lagi, ya berarti bohong. Ya, kita mau nggak belajar sholat dari orang yang nggak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid? Kan nggak gitu ya. Nah, dalam agama Islam tuh hal kayak gitu dipelihara. Ya, betul-betul kita terus belajar dari ahlinya. Ya, nah, makanya saya suka nasihati anak-anak muda terutama yang punya masalah soal ini Pak. Ya, karena mereka suka ngelihat kajian tuh dari layar saja, layar gadget gitu ya. Ya, padahal Anda perlu kenal sama orangnya. Ya, kalaupun nggak kenal sama orangnya bisa nggak? Bisa juga, tapi dari rekomendasi dari orang yang kita kenal. Ya, misalnya ada ulama yang kita kenal, lalu dia merekomendasikan, oh Kak Antum kalau mau dengar kayak begini-gini, dengerin Ustadz ini tuh. Nah itu bisa kita percaya. Ya, karena berita dari orang yang terpercaya. Ya. Nah, jadi Pak, masalah sekarang ini adalah orang-orang harus diajari lagi bagaimana caranya mencari guru. Ya. Cari guru itu lebih penting dalam konsep pendidikan Islam. Guru itu lebih penting daripada yang lain. Lebih penting daripada kurikulum, lebih penting daripada fasilitas, lebih penting daripada sekolahnya. Ya, guru yang bagus tuh nggak ada sekolah pun dia sambil ngopi pun kita dapat manfaat gitu ngobrol sama dia. Ya, guru yang baik tuh kayak begitu. Ya, nggak ada laptop, nggak ada PowerPoint pun dia ada hasilnya. Ya, nah itu bedanya gitu ya. Nah sekarang banyak orang sekarang pada kecewa gitu kan. Oh, gue kira ustadz yang itu bagus, ternyata kagak gitu. Ternyata ada skandalnya gitu. Kenapa kayak begitu? Karena menilai dia tuh dari ceramahnya. Ya, dari ngomongnya di atas panggung gitu ya. Di atas panggung mas semua orang pasti pengen kelihatan bagus. Ya, tapi kesehariannya gimana? Lihat keluarganya, ya keluarganya kayak gimana kondisinya, anaknya pada bagus apa enggak gitu ya, akhlaknya bagus apa enggak, ya. Ada orang ustadznya terkenal tapi anak istrinya kayak begitulah, ya main TikTok, istrinya joget-joget di TikTok gitu ya, ya masa istrinya ulama jogetnya di TikTok gitu ya, nah ini kagak beres nih, ya. Nah untuk sementara nggak dengerin dari dia dulu lah. Ya, nanti kalau udah keluarganya udah benar baru kita dengerin. Ya, ini masalah kita sekarang. Jadi media sosial tuh sangat efektif untuk mempercepat penyebaran informasi. Tapi sangat berbahaya ketika Anda tidak tahu dari mana Anda dapatkan informasi. Ya, kita memilahnya itu susah. Ya. Nah, tapi kalau kita udah tahu nih ulama yang ini benar, ulama ini, nah cari aja di medsos dapat itu. Ya, nah, ya, jadi dia memudahkan, tapi ada risikonya. Ada risikonya. Jadi memang kita harus tahu kesehariannya. Kalau kesehariannya itu persis dengan yang dia bicarakan, nah berarti dia benar. Ya. Nabi kita juga begitu. Nabi kita tuh bicara jihad, jihadnya paling depan. Nabi kita bicara soal sedekah, sedekahnya paling kencang. Nabi kita bicara soal saum itu mudah buat beliau. Ya. Rasulullah SAW tuh bangun pagi, nanya ke istrinya ada sarapan apa kagak? Kagak ada sarapan, ya udah puasa lah kita. Nah, segampang itu beliau berpuasa gitu ya. Saum itu mudah buat beliau. Sholat sampai kakinya bengkak. Nah, ya, beliau bicara sholat qiyamul lailnya paling kencang.
Ya, jadi Nabi kita bukan pembohong, semua yang beliau katakan beliau kerjakan. Ya, itu juga standar kita dalam menilai seorang guru. Ya. Fadol, ada lagi? Kalau nggak ada, insya Allah kita tutup. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.